Mirsa, hari ini pesawat Hercules C-130 akan membantu armada hujan buatan BPPT dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Sumatera. Cikal Multazam akan melaporkan hal ini dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ya, Cikal, pihak mana saja yang ikut dalam proses hujan buatan ini? Siti, memang tepat sekali saat ini pihak BPPT maupun pihak-pihak terkait lainnya tengah menyiapkan untuk penyemaian guna membantu proses hujan buatan, dan seperti terlihat di belakang saya sudah ada satu unit pesawat Hercules yang memang disiapkan untuk melakukan penyemaian. Dan pihak-pihak mana saja yang akan sendiri yang selaku dari koordinator yang akan memimpin jalannya penyemaian tadi, sekaligus dengan kru dari TNI Angkatan Udara selaku pemilik dari pesawat Hercules jenis C-130 ini. Dan selain itu juga pihak-pihak terkait nantinya akan dikondisikan untuk berkoordinasi secara lebih lanjut, termasuk dengan Kementerian Perhutanan tentunya, untuk mengetahui titik-titik mana saja penyemaian tadi. Dan penyemaian ini memang tentunya harus sangat mendesak dilakukan, Nastiti, mengingat saat ini kabut asap sudah banyak sekali mendominasi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan pada saat ini pihak dari BPPT memang telah sedang melakukan keterangan pers pada saat ini untuk menjelaskan lebih lanjut tentang kegunaan-kegunaan dan juga urgensi dari proses penyemaian untuk nantinya akan dilakukan hujan buatan, yang juga nantinya yang sebelumnya saya sebutkan melibatkan beberapa instansi yang terkait. Nastiti. Ya, Cikal, wilayah mana saja tepatnya di Sumatera dan Kalimantan yang akan menjadi fokus hujan buatan ini? Ya, BPPT sebelumnya bersama TNI AU dan juga dari Kementerian Perhutanan memang sudah banyak sekali mentargetkan wilayah-wilayah yang terjadi banyak sekali hotspot atau daerah dengan titik panas, terutama di kawasan Sumatera seperti Riau, di kawasan Pekanbaru, Palembang, dan juga Kalimantan Barat yang sudah dijalankan dari bulan Juli yang lalu. Memang sebelum kebakaran atau pembakaran hutan yang menimbulkan bencana kabut asap ini mencuat dan juga melebar atau melebar lagi ke beberapa wilayah di Indonesia. Dan saat ini satu unit pesawat Hercules ini nantinya akan disiagakan untuk berangkat ke titik-titik di daerah Sumatera, di kawasan Pekanbaru seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena ini juga menjadi satu titik yang paling cukup parah kondisi dari kabut asap ini, sehingga menjadi ada satu urgensi yang harus diselesaikan dari pemerintah melalui BPPT yang segera harus diselesaikan sebelum nantinya kabut asap ini makin meluas. Apalagi kalau kita melihat sekarang di Jakarta, Nastiti, kita melihat langit cukup cuacanya banyak berkabut, sehingga dikhawatirkan nantinya akan menyebar ke wilayah-wilayah di dekat Sumatera, sehingga harus dihentikan dengan melakukan penyemaian, sehingga nantinya akan menstimulus awan untuk mencapai titik turunnya hujan sampai dengan ke angka 80%. Nastiti. Ya, apa sebenarnya dampak signifikan dari hujan buatan ini, Cikal? Jika kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya bahwa memang tidak seluruhnya hujan yang kita rasakan tentunya di Indonesia ini berasal dari hujan alami. Ada beberapa yang memang harus melakukan penyemaian, artinya ketika curah hujan labil, tidak stabil seperti biasanya, penyemaian ini harus dilakukan sehingga curah hujan alam menjadi stabil kembali. Ada dua metode yang dilakukan untuk penyemaian ini. Yang pertama adalah melalui media bubuk berupa kadar garam yang nantinya akan disebarkan di awan, sehingga akan menstimulus adanya potensi hujan yang juga nantinya akan menstabilisasikan curah hujan kembali. Ada juga melalui media atau material lain yang juga nantinya akan disebarkan di titik awan. Nantinya awan tersebut akan bereaksi sama seperti sebelumnya, akan menstimulus untuk berpotensi menjadi hujan. Dan kami juga mencatat di sini curah hujan yang dihasilkan dari hujan buatan ini mencapai 8 miliar mil kubik yang dihasilkan dari hujan buatan ini, sehingga hujan buatan ini sangat-sangat
krusial dan juga sangat membantu dari proses kembalinya curah hujan ke normal kembali. Tentunya semuanya juga berharap Nastiti bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini akan mendapatkan hasil yang baik tentunya, sehingga kabut asap ini atau pembakaran atau kebakaran hutan yang terjadi yang kita tahu selama ini menjadi bencana yang cukup memprihatinkan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan juga langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah juga dengan melakukan upaya hujan buatan ini. Nastiti. Cikal, tadi Anda sempat menyebutkan di awal bahwa cuaca Jakarta saat ini agak sedikit berkabut. Apakah itu terjadi di tempat Anda melaporkan saat ini? Saat ini yang tadi kami rasakan di sini Nastiti, cuaca tadi sempat berubah-ubah. Kami di sini sempat merasakan tadi sempat ada mendung, bahkan sempat ada gerimis kecil, kembali panas lagi. Tapi kalau kita melihat cuaca di udara saat ini juga cenderung berkabut, meskipun udara terasa panas. Ini tentunya adalah pemandangan dan kondisi yang tidak kita kenal selama ini. Jika cuaca cerah, maka kita juga melihat tentunya langit juga cerah, tapi di sini ada pemandangan yang belum biasa. Tapi dari informasi juga yang kami dapatkan bahwa kondisi di Jakarta belum mencapai pada titik krusial, artinya masih dalam kadar yang kecil. Memang kabut asap ini sampai ke Jakarta namun belum pada tingkat yang paling krusial, tidak perlu khawatir. Maka itu dengan ini pihak dari pemerintah juga berupaya terus untuk melakukan pemadaman, salah satunya juga yang tadi saya laporkan melalui hujan buatan, sehingga kita juga tentunya tidak berharap bahwa nantinya kabut asap ini sepenuhnya sampai ke Jakarta, di mana banyak sekali aktivitas roda perekonomian dan juga banyak sekali aktivitas yang terjadi di Jakarta. Nastiti. Baik Cikal, terima kasih pemirsa. Cikal Multazam dan juru kamera Amin Suberkah dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.